Haleluya. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, semakin mengasihi, semakin percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan pada saat ini diambil di dalam Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan 16. Saya baca di dalam nama Tuhan. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana, dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dia yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah memilih yang asli atau yang palsu. Ada seorang pegawai bank, seorang teller, menceritakan pengalamannya ketika mengikuti sebuah pelatihan. Pelatihan itu adalah mengenali karakteristik uang asli. Dan selama 3 hari yang mereka pelajari hanyalah karakteristik dari uang asli tersebut.
Nah, filosofinya adalah jika terbiasa mengenali uang yang asli, maka semua ketidaksesuaian dengan uang asli adalah palsu. Semua ketidaksesuaian dengan uang asli adalah palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita Yeremia 10 ayat 1 sampai 16 ini agaknya sudah prinsip mengenali Allah yang asli telah diabaikan oleh umat Allah. Dalam pembacaan ini prinsip dari mengenali Allah yang asli itu telah diabaikan oleh umat Allah. Pada zaman Yeremia, saudara-saudara, bertahun-tahun atau selama ratusan tahun bangsa Yehuda terjebak pada Allah atau pada ilah dan ibadah yang palsu. Di dalam pembacaan ini, Tuhan atau Allah yang asli memiliki karakteristik yang jelas, memiliki karakteristik yang bisa dipercaya. Dia hidup dan kekal, karakteristik yang pertama di dalam ayat yang ke-10. Dia dapat berbicara, ayat 13. Ia maha bijaksana, ayat yang ke-7. Dan murkanya menggetarkan umat manusia, itu di dalam ayat yang ke-10. Ia menciptakan langit dan bumi, ayat 12, serta mengatur segala cuaca, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, itulah karakter Allah yang sejati. Karakteristik Allah yang asli. Dia hidup, dia berbicara, dia bijaksana. Murkanya menggetarkan umat manusia. Ia menciptakan langit dan bumi, mengatur cuaca. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, semua berhala atau semua Allah yang tidak memiliki karakteristik Allah adalah Allah yang palsu. Dalam pembacaan ini, orang-orang Yehuda, saudara-saudara, telah menyembah berhala-berhala, Allah-Allah yang palsu, pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada nyawa di dalamnya. Mereka terbuat dari kayu yang dipahat, dicat, dihiasi dengan emas atau perak, dikenakan pakaian. Berhala-berhala itu tidak dapat berbicara, bodoh dan dungu. Jelas disampaikan dalam pembacaan tadi, saudara-saudara. Dan hanya orang bodoh yang beribadah kepada Allah yang palsu. Dan orang yang beribadah kepada Allah yang palsu adalah tindakan yang sia-sia. Tindakan yang sia-sia. Nah, saudara-saudara, apa akibatnya jika orang menggunakan uang palsu? Apa akibatnya? Akibatnya ia pasti akan mengalami kerugian. Sebab uang palsu tidak diterima di masyarakat. Dan orang yang menggunakan uang palsu akan dipenjara karena melanggar hukum. Itulah kerugiannya orang yang menggunakan uang palsu. Demikian dengan orang yang menyembah Allah yang palsu, saudara-saudara. Orang yang menyembah Allah yang palsu itu kerugiannya itu luar biasa. Dia akan mengalami kerugian yang akan dia sesali sepanjang umur hidupnya. Kerugian itu adalah kebinasaan. Dirinya mendapat hukuman kekal dari Allah yang sejati. Itu kerugian yang luar biasa yang akan diterima oleh mereka yang beribadah kepada Allah yang palsu. Allah yang tidak memiliki karakteristik sejati. Nah, saudara-saudara, saat ini banyak orang-orang Kristen mungkin tidak lagi menyembah patung dari kayu atau batu. Akan tetapi banyak orang-orang Kristen, saudara-saudaraku, tanpa sadar menyembah berhala-berhala modern seperti uang, jabatan, popularitas, kekuasaan, penampilan fisik, ya, pencapaian prestasi, kesuksesan, status sosial, ya, game online, hobi, bakat, dan lain-lain. Berbagai hal itu, saudara-saudara,
Jika itu menjadi fokus, jika itu menjadi hal yang utama, maka itu pun dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Segala yang baik bisa menjadi berhala bila kita jadikan sebagai yang utama. Jadi jangan berpikir segala hal yang baik itu baik di hadapan Tuhan. Baik ketika kita menjadikan dia bukan yang utama. Sebab yang utama itu adalah Allah. Allah yang sejati, Allah yang memiliki karakteristik jelas. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita sekalian saudara, kekasih-kekasih Tuhan, berhati-hatilah agar kita tidak mengganti fokus kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Sebab hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana itu sia-sia dan tidak akan berdampak nilai kekal dalam hidup kita. Dan kalau kita berganti fokus, hal yang utama bukan lagi Allah, tetapi semua hal-hal yang baik yang kita anggap itu baik dan kita jadikan utama, hati-hati, Allah bisa cemburu. Karena Allah tidak ingin diduakan, dia harus diutamakan. Maka pada kesempatan ini, saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang benar-benar anak Tuhan, jadikan Tuhan yang utama. Jadikan Allah yang sejati, Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah mati di salib, bangkit ke surga. Dialah Allah yang sejati. Hanya kepada dialah kita berbakti. Sebab dia telah menyelamatkan kita. Kematiannya di kayu salib menebus saya dan saudara. Kematiannya di kayu salib menggantikan hukuman saya dan saudara. Dia telah menyelesaikan dengan sempurna. Maka satu-satunya Allah yang sejati adalah Yesus yang tersalib, yang telah menggantikan hidup kita, yang telah menyelamatkan hidup kita, yang membebaskan kita dari hukuman kekal, dan kita dilayakkan bisa bersama-sama dengan dia di kerajaan kekekalan bersama Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Amin. Haleluya.